Pelatih Ipswich Town buka peluang mainkan Alkan Bagot di divisi Championship. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna menegaskan bahwa setiap pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain akan kebagian jatah. Ini termasuk untuk Alkan Bagot yang baru dipercaya di Piala Liga Inggris saja. Mantan asisten Manchester United menjelaskan bisa saja pemain utama akan mengalami cedera atau hukuman larangan bermain karena akumulasi kartu. Jika itu terjadi, pemain pelapis, termasuk Alkan Bagot diharapkan siap bermain. Anthony emosi mukanya ditunjuk anak baru Man City. Perselisihan antara Anthony dan Jeremy Doku mewarnai duel Manchester United versus Manchester City. Kejadiannya bermula saat dua pemain yang sama-sama berposisi sebagai winger tersebut berebut bola. Anthony secara sengaja menendang kaki Doku karena frustrasi akibat tak bisa mencuri si kulit bulat. Terpancing emosi, Doku lantas menunjuk wajah Anthony. Wajah manajer Lyon terluka parah dilempari batu oleh pendukung Marseille. Manajer Lyon, Fabio Grosso mengalami kejadian mengerikan jelang laga melawan Marseille. Wajahnya terluka parah akibat mendapat lemparan batu nyasar dari pendukung lawan. Wajah Grosso terluka parah. Darah segar bercucuran di sekitar pelipisnya yang di sebelah kiri. Begitu tiba di stadion, Grosso langsung mendapatkan perawatan pertama. Wajahnya terlihat diperban. Kejadian tersebut memaksa panitia pertandingan mengadakan rapat darurat. Mereka membahas kelanjutan pertandingan dengan kedua tim. Setelah diskusi tersebut, laga yang semestinya dimulai pada Senin pukul 02.45 waktu Indonesia Barat ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Ilkay Gundogan merasa frustasi dengan skuad Barcelona. Pemain Barcelona, Ilkay Gundogan merasa frustasi saat mengalami kekalahan di laga El Clasico melawan skuad Real Madrid. Akan tetapi yang membuat sang pemain lebih frustasi bukan hanya kekalahan skuadnya di laga penting tersebut, melainkan skuadnya sendiri. Menurut pengakuan Gundogan, kekecewaan yang diperlihatkan oleh rekan satu timnya dirasa kurang emosional. Menurut Gundogan, saat ia bermain di City, kekecewaan yang dirasakan oleh skuadnya dulu sangat mendalam terutama jika kalah di laga krusial. Saat saya berada di ruang ganti, semua orang terlihat kecewa, akan tetapi di laga bergengsi seperti ini harusnya ada banyak emosi. Akan tetapi orang-orang malah tidak memberikan reaksi sama sekali. Luka Modric bangga bisa perkuat Real Madrid hingga 500 laga. Luka Modric menandai penampilannya yang ke-500 untuk Real Madrid saat mereka menang atas Football Club Barcelona 2-1 pada matchday 11 La Liga. Saya sangat bangga bisa mewakili klub ini berkali-kali. 500 adalah angka yang sangat istimewa, ucap Luka Modric. Modric menjadi pemain Real Madrid ke-15 yang mencatatkan 500 penampilan. Dia adalah pesepak bola Kroasia pertama yang mencapai prestasi ini. Toni Kroos digoda ke Liga Inggris dulu sebelum pensiun. Toni Kroos sudah pernah menegaskan dirinya hanya ingin Real Madrid jadi klub terakhir yang dibelanya sebelum pensiun. Namun, sejumlah klub Liga Inggris berusaha menggoda sang pemain. Laporan The Daily Start menyebutkan bahwa klub-klub Liga Inggris hendak menggodanya. Manchester City, Manchester United, Chelsea, bahkan Newcastle menawarkan tempat terakhir baginya sebelum benar-benar gantung sepatu. Terlepas dari itu semua, Kroos baru akan memastikan nasibnya di awal tahun 2024. Entah nanti dia akan bertahan, pensiun, atau justru berganti seragam. Arsene Wenger jagokan Tottenham untuk menangkan Premier League. Mantan pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger baru-baru ini diketahui menjagokan Tottenham Hotspur sebagai pemenang EPL musim ini. Wenger menjagokan Spurs musim ini memang bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan skuad asuhan Ange Postecoglou tersebut memberikan performa yang sangat luar biasa musim ini. Bahkan kini mereka berada di puncak klasemen dengan total 26 poin dan belum pernah mengalami kekalahan. Jurgen Klopp, kemenangan Liverpool atas Nottingham Forest untuk Luis Diaz. Jurgen Klopp mengatakan Liverpool menang untuk saudara kita Luis Diaz setelah mengklaim kemenangan atas Nottingham Forest di Anfield. Diaz absen di pertandingan tersebut menyusul laporan bahwa orang tuanya diculik di Kolombia, dan petugas masih mencari ayah pemain sayap tersebut yang hilang setelah ibunya diselamatkan. Jota mengatakan keputusan untuk menunjukkan jersey Luis Diaz setelah mencetak gol adalah untuk menunjukkan bahwa kami bersamanya.
Ayah Luis Diaz masih diculik, Kolombia kerahkan militer. Pencarian besar-besaran oleh militer dan polisi sedang dilakukan di Kolombia untuk mencari ayah pemain Liverpool, Luis Diaz, dan pihak berwenang menawarkan hadiah 40.000 pound sterling bagi informasi yang mengarah pada penyelamatannya. Lebih dari 120 tentara, ditambah polisi, mencari Luis Manuel Diaz di Kolombia Utara. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengatakan semua pasukan publik telah dikerahkan untuk menemukan ayah Diaz. Penalti Bianchero kekalahan 0-3 Manchester United. Manchester United menderita kekalahan dengan skor telak saat bersua Manchester City. Kiper United, Andre Onana, menilai hukuman penalti pada menit ke-26 jadi alasan mengapa mereka kalah telak dari sang rival. Menurut Andre Onana, penalti Haaland jadi momen yang krusial dan mengubah laga. Onana merasa bahwa penalti telah membuat mental pemain United runtuh. United kesulitan untuk bisa membalikan situasi. Haaland gak peduli Onana bikin 7 penyelamatan. Striker Manchester City, Erling Haaland, tak peduli soal penyelamatan yang dilakukan Andre Onana saat mengawal gawang Manchester United. Dia mengukir 2 gol dalam duel derby di Old Trafford. City bisa saja mendulang gol lebih banyak, namun terhalang oleh penampilan gemilang Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu membuat 7 penyelamatan. Meski Onana bermain impresif, Haaland tak peduli. Sebuah penyelamatan luar biasa sebelum babak pertama selesai, kata sang bomber. Pundi-pundi gol Erling Haaland setara gol 1 skuad Man United di Liga Inggris musim ini. Pundi-pundi gol milik penyerang Man City, Erling Haaland, rupanya setara dengan gol 1 skuad Man United di Liga Inggris 2023 hingga 2024. Berkat tambahan 2 gol ke gawang Man United, Erling Haaland tercatat sudah mengumpulkan 11 gol di Liga Inggris 2023 hingga 2024. Jumlah tersebut membuat ex-bomber Borussia Dortmund tersebut untuk sementara memuncaki daftar top scorer Liga Inggris. Di samping itu, pundi-pundi gol dari Haaland juga menghadirkan catatan unik. Pasalnya, dikutip dari ESPN, jumlah gol Haaland tersebut sama dengan jumlah gol yang dihasilkan satu skuad Man United di Liga Inggris musim ini. MU digilas Man City, Ten Hag, menyakitkan. Manchester United digilas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Manajer Erik Ten Hag menilai kekalahan 0-3 menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Saya pikir terutama karena rencana permainan di babak pertama berjalan sempurna. Hanya penalti yang mengubah permainan, kata Ten Hag, yang dikutip dari BBC. Stefano Pioli kecewa usai AC Milan hanya raih 1 poin. Stefano Pioli tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah AC Milan membuang keunggulan sebelum disamakan oleh Napoli. Milan harus puas meraih 1 poin saat melawat ke markas Napoli dalam laga lanjutan pekan ke-10. Bertanding di Stadio Diego Maradona, kedua tim bermain sama kuat 2-2. Sepasang sundulan Olivier Giroud membawa Rossoneri unggul 2-0 saat turun minum, namun mereka kehilangan intensitas setelah jeda, kebobolan melalui Matteo Politano dan tendangan bebas dari Giacomo Raspadori. Sangat disayangkan, penampilannya bagus dan pulang dari sini hanya dengan 1 poin adalah mengecewakan, ujar Napoli. Inter Milan bungkam AS Roma, Lukaku kena mental. Inter Milan sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga Serie A. Inter yang tampil dominan sepanjang laga harus menunggu hingga menit ke-81 untuk menciptakan gol kemenangan mereka. Marcus Thuram muncul menjadi pahlawan Nerazzurri lewat gol yang ia cetak. Berkat hasil laga ini, Inter pun berhak naik ke puncak klasemen dengan perolehan poin 25. Sementara itu, Roma menduduki peringkat 8 dengan PIN 14. Dalam pertandingan ini Lukaku tidak bisa berbuat banyak. Dia mendapat rating 6.6 dalam partai tersebut. Xabi Alonso catatkan rekor baru. Bayer Leverkusen terus melanjutkan tren kemenangannya ketika menjamu SC Freiburg. Die Workself mempertahankan posisi di papan klasemen sementara. Kemenangan ini menempatkan Xabi sebagai pelatih pertama Leverkusen yang sukses mencatatkan 8 kemenangan beruntun di seluruh ajang kompetisi setelah dipromosikan ke Bundesliga tahun 1979 lalu. Cari pelatih baru, Ajax incar asisten Mikel Arteta. Ajax Amsterdam diberitakan berharap dapat menunjuk asisten Mikel Arteta di Arsenal,
Albert Stuivenberg, sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Raksasa Belanda ini sedang mencari pelatih baru setelah memecat Maurits Stegen pada awal pekan ini. Menurut surat kabar Belanda, Algemeen Dagblad, Stuivenberg diharapkan dapat menerapkan gaya permainan menyerang dan menghidupkan kembali peruntungan klub. Real Betis sepakat lepas Joan Miranda ke AC Milan. Joan Miranda dikabarkan segera menuju pintu keluar Real Betis. Klub La Liga Spanyol tersebut dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk melepas bek timnas Spanyol tersebut ke AC Milan. Seperti dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan akhirnya mau memenuhi keinginan Real Betis tersebut. Meski belum ada pengumuman resmi dari masing-masing klub, namun Calcio Mercato menyebut kesepakatan telah tercapai dengan Joan Miranda akan merapat AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Kabarnya, AC Milan akan menebus Miranda di angka 3 juta euro atau sekitar 50,4 miliar rupiah. Nominal sebesar itu belum termasuk bonus-bonus terkait kinerja. Di sisi lain, kesepakatan pribadi Joan Miranda dengan AC Milan pun sudah tercapai. Kabarnya, Miranda akan menaikkan kontrak berdurasi jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Meski begitu, peresmiannya baru akan dilakukan saat bursa paruh musim Januari 2024. Jurgen Klopp semringah, Andre Trindade akui sulit tolak pinangan Liverpool. Liverpool mendapatkan kabar gembira dari upaya mereka mendatangkan Andre Trindade pada bursa transfer mendatang. Sang pemain mengaku bakal sulit menolak pinangan klub sebesar Liverpool. Sebelumnya, kabar merapatnya Andre Trindade ke Liverpool juga sempat dilontarkan oleh jurnalis kenamaan, Fabrizio Romano. Dengan demikian, agaknya tidak lama lagi para penggemar The Reds akan menyaksikan Andre Trindade berseragam Liverpool. Zidane diisukan gantikan Mauricio Pochettino di Chelsea. Kekalahan dari Brentford membuat catatan buruk Chelsea bertambah. Dilansir Talksport, Chelsea sudah menelan 8 kekalahan dalam 18 pertandingan kandang yang dijalani. Kini nama Pochettino yang menjadi sorotan atas performa klub yang belum juga stabil sejak musim lalu. Pria asal Argentina itu juga tak bisa memenuhi ekspektasi pemilik dan pendukung klub. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pochettino terancam dipecat. Bukan tidak mungkin Todd Boehly akan membuat keputusan itu. Ada sejumlah nama yang berpotensi menjadi pengganti ex-pelatih PSG tersebut. Termasuk ada mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane.